Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Markus Simanjuntak. Hari ini kita akan membahas dari bacaan kita, yaitu Mazmur 74. Satu kondisi di mana nyanyian ratapan akan kita pelajari pada hari ini karena hancurnya bait suci. Jadi judulnya adalah nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Kita tahu bahwa bait suci pada masa perjanjian lama adalah kebanggaan Israel dan juga menggambarkan dan melambangkan dan mengingatkan kepada seluruh bangsa Israel akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Yehova Syama, Allah ada di sana, Allah ada di tengah-tengah mereka. Dan kita akan belajar prinsip rohani ketika umat Tuhan itu mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan seperti merasa ditolak oleh Allah. Dan bagaimana juga konteks ini bisa menggambarkan kondisi gereja pada masa sekarang ini ketika terjadinya kemerosotan rohani. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita katakan kepada Tuhan? Tapi sebelum kita akan belajar lebih lanjut, saya mau kita mengundang setiap saudara untuk menyembah Tuhan. Mari kita menyatakan kasih dan syukur kita kepada Bapa yang hari ini mengizinkan kita belajar, menyelesaikan sepanjang hari ini dengan kekuatan yang dari Roh Kudus saja. Dan biarlah penyembahan ini juga akan memuliakan Yesus Kristus dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu. Mari Roh Kudus, terangilah mata hati dan pikiran kami pada hari ini. Haleluya. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu,
sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Firman-Mu pada kedaulatan. Pujilah Engkau Tuhan. Engkau Raja segala zaman. Engkau menyelamatkan umat. Engkau yang melakukan pembela milik pusaka-Mu Tuhan. Engkau yang mengingat kami. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku
ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Itulah deklarasi iman kami, Tuhan, ketika mengalami masa-masa yang sulit, bahkan diambang kehancuran dan kebinasaan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menolong kami, itu sebabnya kami memuji Engkau di segala waktu. Bibir mulut kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu juga yang akan kami pelajari pada hari ini. Singkapkan dan nyatakan kepada kami untuk menguatkan iman dan percaya kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, Mazmur 74 ditulis oleh Asaf dan tergolong sebagai Mazmur ratapan. Kita tahu ciri dari ratapan itu dimulai dengan sebuah keluhan, sebuah seruan kepada Tuhan karena kondisi, apakah sakit, kejepit karena serangan musuh, ancaman, atau mungkin karena sebuah kekalahan. Lalu mereka akan berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Walaupun Mazmur ini tidak dimulai dengan langsung sebuah ratapan, tetapi malah dengan sebuah alasan. Ya, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan kami? Dan ini merupakan alasan yang kuat, yaitu bahwa mereka meratap karena bait suci yang rusak. Mazmur ini sebenarnya adalah pelengkap dari Mazmur 73. Kalau Mazmur 73 itu yang pribadi, ini 74 ini satu orang mewakili jemaah. Dan Mazmur 74 ini adalah ratapan yang begitu penting kita pelajari karena memperlihatkan bahwa Tuhan bukan cuma peduli kepada satu orang seperti dalam Mazmur 73, tetapi juga Tuhan peduli kepada umatnya dalam 74. Jadi ini merupakan satu nyanyian jemaat atau nyanyian doa jemaat. Kondisi bait suci yang rusak, kemungkinan ini merupakan latar belakang Mazmur ini ditulis. Berarti kejatuhan Yerusalem itu tahun 587 sebelum Masehi. Dan kerajaan Yehuda dikalahkan lalu mereka dibuang ke Babilonia. Karena setelah itu Yerusalem menjadi tempat yang sunyi dan ditelantarkan. Dan ini merupakan petunjuk bahwa Yahweh telah menolak umatnya yang berdosa, yang telah memberontak kepada Tuhan melalui perilaku mereka, yaitu tidak setia kepada Allah dan mulai menyembah berhala. Umat Allah mengalami krisis baik secara jemaah maupun secara nasional. Moral, politik,
ekonomi, semuanya. Tetapi selalu dimulai dari perkara rohani. Jadi kalau kita mulai dengan masalah rohani, ujungnya pasti nanti kepada masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu pertengkaran, baik itu mungkin jadi kekurangan, ekonomi, semuanya. Itu berlaku di dalam konteks level yang kecil, pribadi, keluarga, komunitas, maupun kepada sebuah bangsa, gereja, sama. Dan karena kehancuran itu, Mazmur ini sebenarnya menjadi alasan juga Mazmur 79 dan Mazmur 137. Kepada saudara-saudara yang hidup di tahun 80-an, kita tahu bahwa Mazmur 137 ini menjadi terkenal oleh karena Boney M. By the River of Babylon, di tepi sungai-sungai Babylon. Itu sebuah lagu yang dinyanyikannya sepertinya gembira sekali gitu ya. Wah, kayaknya lagu disco gitu. Padahal itu sebenarnya lagu ratapan. Orang meratap karena di sisi sungai Babylon itu, di tempat pembuangan mereka. Karena puncak dari sebuah kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel adalah mereka dicabut dari bangsanya, dibuang ke bangsa lain. Dan kita tahu kerajaan Israel di Samaria dicabut karena dikalahkan oleh Asyur dan Aram. Apa yang terjadi? Bangsa itu hilang. Tetapi Tuhan begitu sayang kepada Yerusalem dan kepada Yehuda. Tuhan mengembalikan mereka kembali dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Tetapi saudara lihat di sini bahwa keluhan itu begitu menyakitkan sebenarnya. Ada satu kerinduan, mereka mengatakan, oh kami nangis, kami mau melihat sungai rumah Tuhan itu. Dan juga Mazmur ini menjadi dasar dari ratapan 2 ayat 5-9. Nah, saudara-saudara, betapa bahwa Mazmur itu dari satu dasar ke dasar lain, dia menjadi inspirasi kepada yang lain. Dan Roh Kudus saya percaya yang menolong para penulis seperti Asaf ini, yang mendorong orang-orang juga menulis lagu-lagu untuk mengingatkan bangsa itu. Kalau kita melihat struktur dari Mazmur 74 ini, kita bisa lihat 3 bait. Bait pertama itu dari ayat 1 sampai 11. Ini merupakan ratapan kepada Tuhan, kepada Yahweh. Lalu kemudian bait kedua itu dari ayat 12 sampai dengan 17. Ada sesuatu yang menarik karena nanti di situ saudara lihat bahwa dari ratapan berubah menjadi sebuah nyanyian pujian. Nyanyian deklarasi. Lalu bait yang ketiga dari ayat 18 sampai dengan 23 adalah sebuah permohonan kepada Tuhan untuk membela, memperhatikan, mempedulikan mereka. Di itu ada markernya di situ, yaitu kata ingatlah. Ini sebuah kata perintah. Seperti umat Allah mengatakan, Tuhan ingat kami. Nah saudara-saudara, mari kita lihat di ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan alasan bahwa bangsa Israel itu di tengah-tengah keterpurukan karena ditolak oleh Allah. Saudara bayangkan dia katakan, Tuhan mengapa kau buang kami? Untuk seterusnya. Karena mereka nggak pernah berpikir berapa lama mereka akan dibuang. Tetapi kita tahu bahwa itu 70 tahun. Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Kami kan milik kepunyaanmu Tuhan. Kenapa engkau menyala? Kenapa engkau marah kepada kami? Bukankah kami ini umat yang kau peroleh pada zaman purbakala? Yang kau tebus. Ini bicara mengenai mereka dikeluarkan dari Mesir. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Nah saudara, dia berseru, Tuhan ingat. Ya kami mengalami keterpurukan, tapi Tuhan ingatlah kembali kepada kami. Nah ini bicara mengenai bagaimana keadaan, kondisi mereka ini hancur secara fisik. Tapi juga kalau kita lihat di dalam ayat 9. Tanda-tanda untuk kami tidak kami lihat lagi. Tidak ada mujizat lagi. No signs. Itu bicara mengenai tanda ajaib. Tidak ada lagi nabi. Dan tidak ada di antara kami yang mengetahui sampai berapa lama. Dan ini sebenarnya menggambarkan kondisi bangsa Israel yang terpuruk. Bahkan beberapa sarjana Alkitab Perjanjian Lama mengatakan bahwa ini masih relevan untuk mengingatkan mereka dari
tahun 400 sebelum Masehi sampai kedatangan Yesus, di mana Antipenes datang, penguasa Yunani, mengobrak-abrik daerah Yudea dan mencemari bait suci dengan darah babi, lalu terjadi pemberontakan Makabe. Di situ kita tahu bahwa tidak ada suara Tuhan dalam bentuk nabi yang berbicara. Itu yang dikatakan sebagai the silent period, 400 years silent period. Tapi sebenarnya Tuhan tetap bicara di sana. Tapi maksudnya tidak ada lagi nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Sangat menyedihkan sekali. Itulah kondisi. Bukan saja secara material, secara kebanggaan nasional, tetapi juga secara rohani mereka sudah sangat terpuruk. Tidak ada lagi suara Tuhan. Tidak ada lagi pemberitaan firman. Kalau mungkin sekarang kita berbicara mengenai hal ini, dikatakan bahwa gereja bisa mengalami keadaan di mana tidak ada lagi tanda-tanda mujizat. Tidak ada lagi mujizat terjadi yang dialami oleh jemaat. Bahkan firman pun tidak lagi menjadi firman yang datang dari Alkitab, tapi dari suara manusia yang sifatnya hanya berfokus kepada manusia, humanistic preaching. Hanya berfokus kepada manusia, kepada ajaran-ajaran sosial, tetapi tidak lagi memberitakan Kristus. Dan ini terjadi sekarang di dalam gereja-gereja, baik yang dari Eropa, di Amerika, dan mulai juga sampai kepada Indonesia dengan teologi liberal. Nah, mari kita lihat bahwa di bait 1 ini dimulai dengan pertanyaan mengapa, ditutup juga dengan pertanyaan mengapa. Di dalam ayat yang ke-11, mengapa engkau menarik kembali tanganmu dan menaruh tangan kananmu di dada? Artinya Tuhan menyembunyikan pertolongannya. Jadi 11 ayat pertama sebuah tangisan, ratapan. Tetapi mari kita lihat dari ayat 12 sampai 17, ratapan itu berubah menjadi pujian. Bukankah kita mengatakan kau ubahkan ratapanku menjadi puji-pujian? Dan ini bentuknya. Dimulai dengan sebuah marker di sini. Namun, tetapi Tuhan, Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala. Engkau melakukan penyelamatan di atas bumi. Nah, ini merupakan sebuah pembalikan bahwa ternyata mereka melihat Allah Yahweh Israel itu bukanlah monster yang menakutkan. Bukanlah Allah yang jahat karena mereka dibuang. Karena itu adalah hasil dari dosa mereka. Titik kulminasi, titik puncak sebuah pemberontakan itu adalah Allah membuang mereka. Itu sebabnya kalau kita nanti pelajari di perjanjian baru ya, bangsa Israel itu tidak jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Kenapa? Udah kapok. Kapok saudara, dibuang. Itu sebabnya tidak ada. Yesus nggak bicara mengenai penyembahan berhala. Karena tidak ada lagi praktek itu di dalam bangsa Israel. Tidak ada lagi. Udah kapok. Nah, kalau kita lihat bahwa Allah tetap adalah Allah yang baik. Allah yang adil. Dia tetap sebagai Allah yang menjadi raja atas umat pilihannya dalam ayat yang ke-12. Engkaulah Rajaku dari zaman purbakala. Nah, bait yang kedua ini berisi pujian kepada Allah yang mengendalikan ciptaannya. Bahkan binatang ganas yang menakutkan yang dikenal sebagai Lewiatan. Lewiatan itu di dalam literatur kuno itu seperti naga air. Ya, yang begitu menyeramkan, yang keluar dari air, ya. Kalau di legenda Yunani namanya Poseidon, dewa yang gelap dan begitu menakutkan. Dan ini membuat orang itu takut. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan telah memecahkan kepala-kepala naga ini, menghancurkan. Ada yang mengatakan bahwa Lewiatan ini menggambarkan bangsa Mesir yang mengekspansi dunia pada waktu itu. Dan juga bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Tetapi kembali lagi bahwa di bait yang kedua ini,
ada sebuah deklarasi untuk memuji Allah atas tatanan penciptaannya. Bahwa Tuhan, Engkaulah pemegang kendali atas semua kekacauan, semua penderitaan yang kami alami ini. Kamilah penyebabnya. Nah saudara, kita tahu bahwa ketika kita mengalami kondisi sulit, Allah tidak berdiam diri. Allah bukan memegang tangan kanannya di dada lalu gak bikin apa-apa. Karena kita lihat di dalam ayat yang ketiga itu, bait ketiga, satu seruan iman. Ini berisi pengharapan. Jadi setelah meratap, jangan berhenti. Mari kita melangkah dengan iman untuk melihat Tuhan. Saudara-saudara, saya belajar bahwa Mazmur ini selalu mengajarkan kepada kita, sepanjang kita Mazmur, bahwa salah satu cara iblis, cara musuh kita, mengaburkan perspektif kita tentang Allah pada waktu masalah datang. Dengan membuat kita itu terfokus kepada masalah dan penderitaan kita, lalu kita tidak melihat lagi kepada Allah. Dan sewaktu kita sudah memalingkan wajah kita dari Allah kepada persoalan, kita akan semakin terpuruk. Itu seperti Daud yang mengatakan, aku ada di lubang kebinasaan, di lumpur rawa. Kalau kita ada di pasir hisap atau lumpur hisap, makin kita bergerak, makin besar lubang dari dalam itu akan menyedot kita. Tetapi kalau kita mulai berserah, mulai mengandalkan Tuhan, mulai mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, kita akan punya perspektif yang benar. Jadi jangan mau tertipu dan fokus hanya kepada kesengsaraan. Kita boleh mengakui, kita harus mengakui keadaan itu. Dan itu sebenarnya harus menuntun kita kepada pertobatan. Tetapi bait kedua, pujian, deklarasi. Tuhan, Engkau yang akan bertindak. Lalu bait ketiga, berisi sebuah permohonan dengan mengatakan, ingatlah bagaimana musuh mencela Engkau ya Tuhan. Di sini ada yang menarik karena kata ingat di sini 2 kali, 18 dan 22. Ingatlah bagaimana orang bebal mencela Engkau sepanjang hari. Ada yang menarik di sini bahwa Asaf mengatakan, Tuhan, ya betul kami salah. Tapi kami ini, kalau kami diserang, namamu juga yang kena. Reputasimu juga yang kena. Kami ini milik kepunyaanmu. Sama seperti kalau kita mengatakan begini, ketika ada anak kita dipukulin orang, bapaknya pasti turun tangan. Orang tuanya pasti turun tangan. Karena apa yang terjadi dengan anak itu urusan orang tua juga. Nah saudara-saudara, di sini tiba-tiba si pemazmur ini mengatakan bahwa Tuhan, betul kami punya masalah. Tetapi masalah kami ini kan juga masalahmu. Nah, dia berusaha mengarahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan bertindak. Jadi, walaupun keadaannya begitu sulit, Allah tetaplah Allah. Dia raja, dia hakim yang adil, dia pasti akan membela umatnya. Jadi bagaimana si pemazmur ini mengarahkan amarah Allah yang kepada mereka, sekarang kepada orang yang menekan mereka. Yaitu kerajaan Yehuda. Dan kita tahu bagaimana Allah bertindak menyelamatkan Yehuda. Tuhan memanggil Koreshi untuk datang dan menghancurkan Babilonia. Kerajaan Media Persia menghancurkan Babilonia. Itu caranya Allah bertindak. Dan itu adalah doa yang dinaikkan. Kita tahu di dalam konteks Daniel, dia berdoa setelah dia tahu bahwa ini tahun ke-70 dan Tuhan berjanji akan membebaskan. Dia berdoa dan Allah bertindak. Apa yang kita bisa pelajari sebagai perkara atau prinsip rohani dari Mazmur 74?
Yang pertama kita mengatakan bahwa sekalipun kita sedang berada dalam kondisi kalah, terpuruk, atau gereja mengalami kemerosotan rohani, kita harus segera sadar dan melihat kondisi kita itu dan berseru memohon pertolongan, pertobatan kepada Tuhan. Janganlah kita seperti jemaat di Laodikia, dari 7 gereja yang ada di kitab Wahyu, di mana mereka tidak tahu bahwa mereka itu melarat, mereka miskin, mereka malang, mereka buta, mereka telanjang di dalam Wahyu 3:17. Walaupun mereka merasa diri bahwa kami nggak punya masalah, kami tetap kaya, memperkayakan diri, kami tidak kekurangan apa-apa. Mungkin secara finansial banyak kita tidak punya kekurangan apa-apa, tetapi secara rohani kita sebenarnya sedang telanjang, sedang miskin, sedang melarat. Dan itu yang terjadi dengan kondisi rohani. Semakin mapan, kita akan terfokus kepada material. Bukan lagi kepada perkara rohani yang menyenangkan Tuhan. Ini bahaya yang mengintai. Dan bangsa Israel pada waktu itu sombong sekali dengan kondisi. Bahkan kita tahu bahwa ketika Raja Babilonia datang kunjungan, Raja Yehuda membuka ruang perbendaharaan bait suci dan mempertontonkan semua harta benda mereka. Itu sebabnya kemudian itu yang pertama dijarah habis dan membuat sebuah aib bagi bangsa itu. Temboknya runtuh. Alkitab mengatakan bahwa ketika sebuah tembok runtuh itu seperti perempuan yang telanjang. Dan itulah yang terjadi dengan bangsa Israel di dalam konteks Mazmur 74 ini. Jadi ketika kita mengalami kondisi berat, sadarilah akan dosa kita, kita bertobat. Kita memerlukan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami telah bersalah. Tetapi yang kedua, kita mesti sadar bahwa kita ini milik kepunyaan Tuhan. Maka aib kita ini juga akan terdampak kepada Tuhan. Inilah alasan pemazmur mengatakan, Tuhan belalah perkaramu. Belalah perkaramu. Loh, kan bukan Tuhan yang salah, kan manusia yang salah. Tetapi karena adanya identitas yang melekat antara umat Allah dan Allah yang menjadi pemiliknya. We are God's property. Itu sebabnya kalau ada yang berusaha macam-macam dengan anak Tuhan, urusannya sama Bapa Sorgawi. Gak perlu kita menumpahkan darah kepada mereka. Kita akan mengatakan, Tuhan bela perkaramu. Perkaraku adalah urusan Tuhan juga. Pemazmur mengingatkan dalam ayat 20 tentang perjanjian Tuhan. Pandanglah kepada perjanjian. Karena kita tahu kata itu berit di dalam bahasa Ibrani. Itu berulang-ulang dan itu menjadi tanda Tuhan kepada umatnya. Itu sebabnya Alkitab kita ini disebut kitab perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian kepada Adam, perjanjian kepada Nuh, perjanjian kepada Abraham, perjanjian kepada bangsa Israel di Sinai, perjanjian kepada Daud, dan perjanjian kepada Kristus Mesias. Covenant. Dan kita tahu kalau berit itu, covenant itu bukan atas dasar seperti kontrak. Dua belah pihak harus saling menyetujui. Tidak. Covenant ilahi kita itu Allah dan dirinya sendiri. Sekalipun kita gagal, Allah akan turun tangan menolong kita. Itulah kata kasih setia, keset yang betul-betul menggambarkan perhatian Allah kepada umat yang menjadi perjanjian. Jadi kalau kita sudah ditebus, kita adalah umat perjanjian Allah, maka apa yang terjadi dalam hidup kita ini akan memiliki dampak langsung kepada Allah. Karena itu apa resikonya? Apa implikasinya kepada kita? Kalau kita tahu bahwa urusan saya ini juga adalah urusan Tuhan, maka janganlah kita hidupnya sembrono. Marilah kita hidup dengan benar, karena apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita makan, yang kita minum, kita melakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan Allah.
maka waktu kita bekerja, Tuhan juga akan dimuliakan. Tapi sebaliknya, bila hidup kita sembrono, kita akan mengalami konsekuensi dari dosa-dosa kita. Tuhan juga yang akan dipermalukan, ditertawakan, diolok-olok oleh bangsa. Tetapi kita percaya juga, bila umat Tuhan bertobat, bila umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, bertobat, berbalik dari dosa-dosanya. Jadi kembali lagi tanggung jawab kita. Ketika kita mengalami kondisi yang terpuruk, kita boleh meratapi keadaan kita, tapi jangan tinggal di dalam itu. Bangkit, lihat kepada Allah. Deklarasikan Allah sebagai Allah yang adil dan berdaulat atas persoalan kita. Dan ingatkan dia bahwa urusan kami adalah urusanmu. Oleh karena itu Tuhan, di atas perjanjianmu, tolonglah kami. Begitu saudara. Jadi Tuhan menolong kita karena dia setia dan dia terikat dengan perjanjian firman-Nya. Itu sebabnya kenapa kita belajar firman. Kenapa kita perlu tahu dan paham firman. Supaya kita mengerti perjanjian-perjanjian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di atas inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa berdiri. Dan memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawabnya. Kiranya perenungan ini dan pembahasan ini akan menolong kita semua. Bangkit. Punya perspektif yang benar tentang Allah. Dan berani untuk memohon kepada Tuhan atas dasar perjanjiannya yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap kami. Dan kami Tuhan, apapun yang sedang kami alami, keterpurukan demi keterpurukan, biarlah kami datang bertobat dan melihat perspektif kami kembali kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang terjadi dengan kami, Tuhan, Engkau adalah Allah Raja kami. Kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan di atas perjanjian Kristus, darah Yesus, tubuh Kristus, kami berseru, memohon pertolongan dari Engkau. Dan Engkau melakukannya kepada kami. Tuhan yang memberkati Engkau dan Tuhan yang melindungi Engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar sehingga Engkau memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang erat dan manis dengan Roh Kudus, menyertai Engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah dalam kerajaan kekalnya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.